Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasanya nih teman-teman, dalam video-video sebelumnya, sama seperti video kali ini, di mana dalam video kali ini saya juga akan menjelaskan salah satu tugas yang diberikan di mata kuliah saya di semester 5 ini. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Silvikultur Hutan Tanaman, yaitu melaksanakan suatu penanaman, di mana dalam video ini, dalam kegiatan ini saya melakukan penanaman terhadap tanaman Acacia crassicarpa. Sebelum saya menunjukkan apa saja kegiatan dan bagaimana proses dari kegiatan penanaman ini, di sini akan sedikit saya jelaskan dulu tahapan-tahapan dan juga bagaimana proses dari tahapan tersebut dalam melakukan kegiatan penanaman. Maka dari itu, disimak yuk teman-teman. Penanaman Acacia crassicarpa. Nah, teman-teman semua, dalam kegiatan penanaman ini ada tahapan ataupun proses yang harus dilewati terlebih dahulu. Di mana tahapannya itu yang pertama ada persiapan benih, kemudian yang kedua itu ada pengajiran atau pembuatan atau pengaturan jarak tanam, kemudian yang ketiga ada pembuatan lubang tanam, yang keempat itu ada penugalan atau pembuatan lubang untuk memasukkan bibit yang telah siap tanam tadi, kemudian ada penanaman yang merupakan kegiatan inti, dan yang terakhir itu kegiatan pemeliharaan yaitu merawat dan juga melihara serta menjaga bibit yang telah kita tanam ini dari hama dan penyakit. Kemudian kita harus menjaga lingkungannya juga biar sesuai dengan bibit yang kita tanam sehingga pertumbuhannya ini akan optimal dan maksimal teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan pertama dari kegiatan ini yaitu persiapan bibit. Di sini, bibit yang digunakan itu tentunya bibit yang telah siap tanam atau telah siap dibawa ke lapangan. Bibit yang saya gunakan ini sendiri itu merupakan bibit yang telah siap tanam yang saya dapatkan dari Pusat Pembibitan Acacia crassicarpa Nursery Distrik 1 milik salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Jadi, di sini bibit yang saya gunakan itu benar-benar bibit yang telah siap tanam yang berada di dalam pot tray dan dia bukan merupakan bibit cabutan yang harus saya rawat terlebih dahulu di polybag kemudian baru saya tanam kembali. Di sini, bibitnya ini didapatkan dengan dua cara teman-teman. Yang pertama dengan benih dan yang kedua itu dengan stek atau dengan menggunakan batang yang telah dipotong kemudian ditanam, disetek. Nah, di sini bibitnya itu telah memiliki tinggi kurang lebih 35 cm dengan perakaran yang subur. Di sini akan saya perlihatkan bagaimana perbedaan antara bibit dari benih dan juga bibit dari stek. Dapat dilihat ya teman-teman perbedaannya. Kalau bibit yang dari stek itu kelihatan dari daunnya, dia ada bekas potongan saat kita melakukan stek tadi. Oke, lanjut. Ada catatan di mana jika bibit yang kita gunakan itu merupakan bibit cabutan atau yang kita dapatkan dari tanah langsung, maka bibitnya itu terlebih dahulu harus kita rawat di dalam polybag sekitar 2 ataupun 3 hari. Kemudian setelah bibitnya terlihat segar dan telah terlihat optimal untuk ditanam, baru kita pindahkan ke tanah untuk ditanam di lahan yang telah kita siapkan. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan yang kedua yaitu pengajiran atau pengaturan jarak tanam, di mana sebelum penanaman itu tentunya pengaturan jarak tanam ini dilakukan agar pertumbuhan dari pohon yang kita tanam itu agar dapat optimal. Dan pada umumnya jarak tanam dari Acacia crassicarpa ini yaitu sekitar 3 kali 2,5 meter dimulai dari pancang yang kita buat, di mana 3 meternya ini di arah samping, kemudian 2,5 meternya ini ke arah ke belakang. Nah, ini akan saya perlihatkan bagaimana yang saya maksud tadi teman-teman. Dapat dilihat bahwa antara dari pancang ke sebelahnya itu 3 meter, kemudian nanti ke belakang 2,5 meter, dan selanjutnya ke samping 3 meter lagi, dan 2,5 meter lagi ke depan. Begitu teman-teman. Oke, lanjut ke tahapan yang ketiga adalah pembuatan lubang tanam. Nah, lubang tanam yang digunakan di sini ini berukuran 40 x 30 x 30 cm dengan kedalaman lubangnya ini 20 cm. Di mana ukuran ini, hal ini itu bertujuan untuk pertumbuhan pohon ini agar dapat lebih optimal dan perakarnya ini menyebar secara maksimal. Adapun saat pembuatan lubang tanam, tanah bagian atas dari lubang tanam tersebut atau disebut juga dengan topsoil itu diaduk nantinya dengan pupuk organik atau pupuk kompos. Setelah itu media yang kita aduk tadi kita gemburkan, kemudian dibikin tugal atau dibikin lubang dengan ditugal. Kemudian bibitnya nanti kita akan masukkan ke dalam lubang yang telah kita tugal tadi teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan penugalan, di mana
Media tanah dan juga pupuk organik atau pupuk kompos yang telah kita aduk rata tadi itu akan ditugal atau dibolongi dengan alat yang sudah dipersiapkan. Nah, kedalaman dalam penugalan ini ya sekitar 2 sampai dengan 3 cm, dan jika penugalannya ini terlalu dalam ataupun terlalu dangkal, maka hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan akar dan tanaman yang kita tanam tersebut, teman-teman. Jadi kita harus memperkirakan dia tuh sekitar dari akar itu agak sedikit naik lagi di batangnya, yaitu sekitar 2-3 cm, teman-teman. Sekarang kita masuk ke tahapan penanaman, di mana penanaman ini dilakukan setelah persiapan lahan dan media selesai. Setelah media ini telah ditugal, kemudian bibit yang berada di dalam pot tray atau di polybag tadi telah kita keluarkan, barulah langsung kita masukkan ke dalam media yang telah ditugal. Kemudian setelah ditanam, padatkan tanah untuk menanam bibit tersebut. Sisa-sisa tanah yang telah kita campurkan atau kita aduk dengan pupuk organik tadi itu kita padatkan terhadap bibit yang kita tanam. Selanjutnya kegiatan pemeliharaan. Pemeliharaan yang dilakukan terhadap Acacia crassicarpa ini seperti melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk kimia setelah beberapa hari penanaman agar pertumbuhannya ini lebih optimal. Kemudian bibit yang ditanam ini juga jangan terlalu terkena air, baik itu air siraman ataupun air hujan, karena jika dia sering terkena air atau tenggelam itu akan menyebabkan pembusukan akar. Selanjutnya kita harus melakukan pengecekan terhadap bibit yang kita tanam tersebut, apakah dia aman dan terlindungi dari hama dan penyakit tanaman, sehingga kalau misalnya dia terkena hama dan penyakit tentunya itu akan mempengaruhi pertumbuhannya, teman-teman.